Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kembali lagi kita di sesi Kagum Podcast yang kedua. Nah, perkenalkan saya Via dari Klaten. Nah, di sini kita kedatangan narasumber, tentunya dari GKJ Gumulan juga. Teman-teman pasti juga udah tahu siapa dia karena di posternya kemarin kan ada siluetnya, beliau sedang membawa alat musik bass. Pasti teman-teman udah tahu ya siapa. Kita panggilkan Mas Derajat. Halo Mas Derajat. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat? Sehat. Gimana kesibukannya? Belakangan di rumah ini, banyak sering di rumah. Ya kan karena kemarin ada COVID. Tapi sekarang juga masih ada COVID. Iya, tapi sekarang udah ada new normal ya. Iya. Jadi kan sudah lumayan bisa keluar-keluar. Terus tapi tetap kita harus ikuti protokol kesehatan. Oke. Jadi di sini kita tuh mau di podcast yang kedua ini kita mau membahas tentang hobi dan nanti Mas Derajat bisa sharing-sharing pengalaman Mas Derajat. Boleh. Terus nanti teman-teman kan udah kasih pertanyaan di Instagram kemarin sama di WA juga. Nanti Mas Derajat bisa bantu jawab pertanyaan mereka. Siap. Nah sebelumnya kita akan memahami dulu ya apa itu hobi. Nah menurut KBBI jadi hobi itu adalah kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang dan bukan pekerjaan utama. Jadi ada 3 kunci ya, jadi kesenangan, waktu senggang dan bukan pekerjaan utama. Nah kalau menurut Mas Derajat sendiri hobi itu apa? Hobi itu HOBI. Oh iya, HOBI. Iya. Tapi kalau menurut saya hobi itu semacam sisi kehidupan lain dari seseorang. Misalnya gini, kita seperti koin, kita lihat di depan belakangnya kayak apa kan kita harus tahu bukan kayak seperti itu. Seorang itu hobi itu kayak misalnya kita punya koin, ya itulah hobi melekat di belakang juga. Nah kalau Mas Derajat sendiri hobinya apa? Hobinya banyak itu deh. Apa aja itu? Ada olahraga, terus mancing. Oh, mancing. Oh iya kan di posternya itu kan kabarnya main musik ya, berarti mancing ya? Enggak, Oh. itu menjahit. Oh menjahit. Menjahit apa? Iya itu kalau pegang alat musik itu pasti tahulah ya. Oh. Itu pasti main balet. Oh main balet. Oh, tadi mancing sekarang main balet. Terus ada mancing, terus olahraga, terus ada berburu, balet itu tadi juga. Oh. Terus main musik ya kayak. Oh main musik. Ya. Biasanya main apa Mas? Main musik ya. Alat musiknya Seperti yang tadi dilihat. apa? Mesin jahit. Bukan. Itu seperti lebih ke biola. Oh, iya. Oh, bass ya berarti bass. Iya, ya, bass. Biasanya kalau kan kemarin kan COVID itu ya, itu kan pasti kan Mas Derajat ikut dictionary gitu ya. Nah, pasti kan kayak manggung-manggung itu kan udah jarang jarang mandek dulu gitu kan. Stop. Terus, Mas Derajat biasanya hobinya itu disalurkan di mana, di rumah terus? Di rumah. Ya biasanya di rumah kalau misalnya untuk musik itu kan kita bisa dengerin musik, main alat musik di rumah ataupun sebatas pemanasan dan sebagainya. Kalau hobi-hobi yang lain ya kita selama itu masih bisa kita jalankan dan ikuti protokol kesehatan, oke lah. Ini dictionary nggak ada live konser gitu ya Mas? Di Belum. YouTube? Oh belum. Belum. Nah mungkin besok kita nunggu teman-teman. Oh udah kita teman. Oke kita tunggu ya. Nah terus hobi yang Mas Derajat paling banget sering dilakukan itu hobi apa Mas? Hobinya itu tadi main musik. Oh main musik. Main alat musiknya apa aja Mas bisanya? Bisanya itu jimbe, Cimbe, oke. kendang, Oke kendang. terus itu tadi bass, gitar, dan seruling. Ya. Oh seruling, seruling sakti ya? Iya, cuma bisanya Ibu kita Kartini aja. Oh, wow. Terus
kan hobinya kan yang paling sering dilakukan itu kan main musik. Nah terus mau tanya dong, hobinya itu muncul mulai sejak kapan? Muncul itu sejak umur 4 bulan kalau lebih tepatnya. 4 bulan udah. 4 bulan udah mulai muncul ya Udah mulai hobinya? muncul 4 bulan itu. 4 bulan setelah sekolah di SMP maksudnya. Oh 4 bulan setelah. Oh alah gitu Gitu, maksudnya. 4 bulan. Awalnya itu di waktu SMP. Jadi kan waktu SMP itu kan saya itu lihat teman saya itu main alat musik, khususnya gitar ya. Nah, di situ kan saya lihat kok ini cowok ini yang main gitar cowok. Saya lihat kok keren juga ya main gitar ya gitu. Maksudnya kita bisa nyanyi, bisa ekspresikan sebuah lagu untuk kita nyanyikan itu kan kok asik gitu saya melihatnya gitu. Makanya saya setelah melihat kayak gitu saya belajar menjahit. Belajar musik mana? Iya, belajar musik iya. maksudnya. Salah ya tadi. Iya. Terus ini ada pertanyaan nih Mas, apakah hobi itu harus punya bakat? Enggak harus. Kalau hobi itu harus punya I. Oh iya. Iya, Kalau gak ada kalau I menurut jadi saya, apa? hop. Oh iya. Iya. Oh iya. Bisa. Oh Iya. karena tadi kan HOBI ya. Hobi. Tapi kalau misalnya bakat kan emang harus punya T. Kalau enggak kan baka. Oh, Gitu. kalau gak ada B-nya gimana? Akad Oh itu ya. iya. Siapa yang mau akad itu? Oh, siapa yang mau akad nih? Iya. Enggak, kalau hobi itu memang enggak harus punya bakat. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya enggak harus punya bakat. Hobi itu kan kesenangan. Kalau misalnya bakat itu kan kita mau profesional, hobi itu mau kita arahkan ke profesional, kita oke lah. Bakat itu kan sebagai titik kita start. Kita berangkat di mana, kita berangkat dari titik nol ataukah kita udah punya nilai, itu punya bakat. Tapi apapun itu kalau hobi kita mau tekuni, kita belajar nyoba itu pasti akan lebih bagus daripada kita yang hanya punya bakat tapi kita tidak jarang untuk istilahnya mendalami ataupun melatihnya gitu. Mengembangkannya itu jarang gitu. Kita pasti akan jauh lebih bagus. Yang kita sering coba, kita sering gagal coba lagi, belajar lagi gitu, lebih bagus. Nah terus cara mengembangkan hobi itu sendiri gimana ya Mas? Kayak secara umum aja kayak misalnya dilatih. Ya kita coba, kan gini. Kalau hobi itu kalau semakin kita sering kita coba, kita sering kita belajar tentang hobi itu, pasti lama-kelamaan kita akan mencoba. Apalagi yang bisa kita coba, apalagi yang bisa kita dalami. Kita cari ilmu lain, kita cari wawasan lain, ini semacam kita pengen coba ini, kita coba-coba terus, kita pasti akan belajar itu lagi. Misalnya misal kita hobi memasak ya seperti itu. Kita akan coba masakan ini, terus habis itu kok enak, kita coba lagi. Terus ada menu lagi, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kita pasti akan belajar, habis ini selesai, kita selesai ya kita akan belajar terus. Jadi kan kita harus kembangkan itu. Berarti kayak di variasi gitu ya, soalnya dulu saya waktu belajar pertama kali belajar gitar itu juga pertama dari lihat, terus seneng pengen gitu kan, terus saya juga lihat dari internet pertamanya kayak cari cara akord A minor itu gimana tangannya, habis itu kan berarti kan kita kalau udah tertarik sendiri kan kita pasti aktif buat nyari-nyari ilmu lain kayak. Iya. Kayak saya juga cari di YouTube. Di YouTube itu saya dulu tuh sering banget lihat yang Sung Hajung itu ya Sung Hejang yang dari Korea itu yang ya. dari Korea itu kan mainnya bagus banget. Opa-opa itu. Iya opa-opa Korea yang menurut saya gitu. Nah jadi memang cara mengembangkannya tuh ya pasti kita cari-cari sendiri karena kita tertarik dengan hobi itu. Selain itu kita juga harus lihat ini kita sering lihat referensi yang lain. Misalnya kita ada yang kita lihat bagus, kita idolakan. Ya kita pelajari apa saja yang bisa kita ambil dari beliau, dari apa yang telah dia kasih ilmu buat kita, itu kita pelajari. Nah dari situ kan kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mengupgrade diri kita melalui hobi apa yang kita sukai seperti itu. Oke, berarti kita memang harus inisiatif gitu ya. Kita harus aktif. Jadi kita ngembangin. harus ngembangin diri kita. Kita jangan sampai stuck lah kayak gitu. Oke. Terus nih ada pertanyaan lagi. Iya. Kak, kalau hobinya rebahan gimana ya Kak? Apakah itu hobi yang positif atau negatif? Waduh, rebahan itu lebih tepat ke hobi apa kegiatan ya? Kayak gitu. Kalau makan gitu. Makan Hobi itu, makan, hobi ngemil gitu. Nah, itu kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kalau misalnya rebahan itu sama makan itu kan kebutuhan. Ibarat kalau misalnya hobi itu sesuatu yang misalnya kesenangan ya. Mungkin oke lah kita kesenangan rebahan,
terus makan dan sebagainya. Itu kan semata-mata juga kebutuhan kita. Tapi kan kita juga misalnya kita berprioritas pada ini apa yang produktif dan enggak, ya itu mungkin kita bisa olah lagi, kita bisa kejar lagi biar hobi kita itu bisa produktif seperti itu. Tergantung manfaatnya buat kita sendiri atau buat orang lain. Gitu. Kalau soal berbicara tentang manfaat, tentang berfaedah apa enggak, sebenarnya gini. Kalau saya pribadi ya, selama itu kita seneng ngelakuin, selama kita itu happy ngelakuin, selama kita itu enggak ngerugiin orang lain, kalau kita melakukan hobi itu, kenapa tidak, why not gitu. Maksudnya yang penting kita itu ngelakuinnya seneng, karena hobi itu kan seakan-akan kita menjadi diri kita sendiri. Orang lain yang penting kita nggak merugikan, kita nggak dirugikan sama orang lain juga, kita bisa happy dan syukur-syukur kita bisa produktif lewat hobi itu, oke. Berarti hobi itu hobi kita tuh produktif, terus kita tahu manfaatnya buat diri sendiri, betul, buat orang lain selagi itu nggak merugikan gitu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan yang menarik banget nih. Apa faedahnya dari hobi memancing tapi nggak pernah bawa pulang ikan? Memancing tapi nggak pernah bawa ikan. Itu faedahnya sama aja bohong. Kok bohong? Ya bohong. Karena gini, orang memancing itu nggak mesti bawa ikan kan. Yang penting kan bawa apa? Pancing. Pancing, kan? Iya pancing. Kalau kita memancing itu bawa ikan, berarti kita bukan memancing tapi mau jualan ikan. Beda ya, berarti kalau bawa ikan kan jualan, nggak bawa pancing berarti harus bawa pancing ya. Iya, kalau kita mau memancing masa kita bawa ikan, mancing pakai ikan kan kita juga susah juga. Mancing pakai ikan. Jadi bawa pulang juga harus bawa pulang pancing. Jangan bawa pulang ikan. Oke, boleh. Tapi kan biasanya mancing biasanya dapat ikan nama. Ya biasanya, cuman kan kadang kan kita juga hoki-hokian. Hoki. Kadang kita, yang penting kan kita itu bawa pancingnya. Bawa pancing, bawa pulangnya juga pancing. Kalau nggak bawa pulang pancing berarti hilang pancingnya. Hilang, berarti kita nggak mancing. Kita kehilangan. Oke. Nah terus ini pertanyaan lagi nih dari teman di gereja. Jadi dia tuh kan ikuti komunitas gambar di sekolahnya, kayak ekskul gitulah. Karena dia hobinya gambar. Nah, terus karena teman-temannya itu ternyata dia lihat teman-temannya tuh kayak udah ahli, udah pro gitu, gambarannya tuh udah bagus-bagus menurut si teman kita itu. Nah, terus dia tuh merasa kayak insecure gitu, kayak wah aku masih newbie banget nih gitu. Habis itu karena dia insecure tuh dia keluar dari komunitas itu dan dia tuh merasa kayak semangatnya buat mengembangkan hobi itu hilang. Nah, terus gimana ya buat mengembangkan semangat itu lagi? Kalau untuk mengembangkan semangat itu, kalau saya pribadi itu kan yang penting jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Entah karena kan gini, itu kan berhubungan dengan seni ya. Seni itu kan nggak ada patokannya, nggak ada ini harus begini-begini, enggak. Tapi kalau seni itu kan kalau menurut saya itu kan yang penting dilihat, dirasakan itu nyaman, enak, bagus. Mungkin menurut satu orang, oh ini jelek, oh ini lukisan ini jelek, oh lukisan ini bagus. Belum tentu juga menurut orang lain itu juga punya pendapat yang sama gitu. Jadi kan kalau misalnya kita itu selama itu kita hobi, jadi diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita punya sesuatu hobi atau apapun itu, carilah komunitas yang cocok buat kita, yang bisa mendukung kita untuk terus berkembang, terus kita untuk upgrade terus. Itu carilah komunitas yang seperti itu. Kalau misalnya memang, saya yakin kalau misalnya itu seniman sejati itu, entah itu pekerja seni apapun itu, seniman sejati itu kan yang bagus dan profesional itu pasti akan menghargai seniman pemula atau seniman yang baru-baru belajar. Itu pasti akan menghargai itu. Karena apa? Setiap seniman profesional pun itu pasti akan melalui fase itu. Fase mulai dari pemula, belajar, salah, terus kita mulai kembangkan lagi, upgrade lagi, belajar lagi, dan seperti itu. Pasti melewati itu. Berarti memang semangat itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri, terus sama dukungan dari orang-orang ya. Lebih tepatnya kalau kita pun itu kalau kita mau masuk ke komunitas tadi, ya itu tadi kita cari yang cocok, yang bisa mendukung kita, teman-teman kita yang support kita, yang fun buat kita, itu pasti akan mendukung hobi kita. Itu pasti akan berpengaruh karena lingkungan yang bagus pasti akan membawa dampak yang bagus juga. Oh ya, terus hobi apa ya yang bisa membuat
diri kita tetap produktif sekaligus mengirit biaya pengeluaran. Terus memiliki dampak yang baik atau berguna bagi lingkungan dan sekitar kita. Nah, menurut Mas Derajat itu apa hobi yang produktif? Kalau hobi yang produktif itu tadi ada 3 pertanyaan ya. Iya, yang produktif, ngirit biaya pengeluaran dan berguna bagi orang. Kita coba satu-satu. Yang menurut saya kalau yang pertama tadi yang hobi yang produktif. Nah, hobi yang produktif itu kalau menurut saya itu ada 2. Ada 2 kategori. Yang pertama itu bisa berproduktif buat kita ataupun buat orang lain. Mungkin pertanyaan ketiga bisa kita jawab juga sekalian. Kalau yang pertama bagi diri kita, itu hobi itu yang mengasihkan, itu hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan itu bisa menghasilkan tambahan pendapatan atau menghasilkan yang lain, karya yang lain. Itu hobi yang produktif kalau menurut saya. Nah, terus karena hobi itu kan banyak. Hobi itu banyak. Jadi kan kita nggak bisa matok hobi itu apa yang produktif. Mungkin hobi saya kayak gini, tapi mungkin belum tentu juga buat orang lain itu bisa dijalankan dan itu produktif. Nah, tapi makanya apapun kita yang kita sukai, apapun itu yang kita gemari, apapun yang kita tekuni, ya kita tekuni aja. Jadi hobi yang produktif itu menurut masing-masing pasti akan beda. Saya passionnya di sini, saya cocoknya di sini. Saya akan tekuni kayak gitu. Berarti ketekunan kita masing-masing ya terhadap hobi itu sendiri. Iya, jadi nggak bisa dipatok. Yang penting itu tadi kalau misalnya hobi itu membawa pendapatan buat kita. Siapa tahu besok hobi itu kan bisa jadi pekerjaan yang yang menghasilkan itu kan kalau menurut saya kan itu cita-cita banyak orang. Iya. Cita-cita banyak orang karena kalau kita jalanin itu dengan senang, dengan ini hobi saya jalanin nih. Aku senang, ibarat kita cuma jalanin hobi tapi kita juga dapat penghasilan dari situ kan. Wah, puji Tuhan. Jadi bekerja sesuai hobi itu ya menyenangkan. Terus yang kedua tadi gimana caranya biar ngirit biaya pengeluaran. Kalau soal ngirit apa enggak itu sebenarnya mindset. Kalau menurut saya itu mindsetnya gini, gimana kita bisa pintar-pintar ngatur keuangan kita, gimana bisa kita mengatur pengeluaran kita. Kalau misalnya itu selama itu kita menjalankan hobi itu, apalagi tadi bisa produktif dan menghasilkan. Selama itu bisa menghasilkan seperti itu, saya rasa itu sudah wajar. Kalau kita harus mengeluarkan ini untuk hobi, tapi kita juga ada yang kita hasilkan. Semacam kita mendekatkan ke pekerjaan. Ya berarti tergantung cara berpikir kita ya. Iya, kalau karena itu sudah ke arah ini keuangan. Keuangan. Jadi kan kalau kita kita berbicara tentang ngirit dan sebagainya, ya itu tergantung kita untuk mindsetnya. Hobi itu nggak harus mahal sebenarnya. Banyak hobi itu yang murah tapi bisa menghasilkan. Ya tergantung kita bisa mindset ataupun kita bisa mengelolanya biar gitu. Ini bisa menjadi hobi yang menghasilkan. Gitu deh. Nah terus ini kan kita bicara lingkupnya gereja juga ya. Nah di gereja ini kan pasti banyak banget teman-teman remaja, pemuda di Gereja Kumpulan itu punya hobi masing-masing itu kan berbeda. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana sih caranya bagi waktu antara ngehobi dengan waktu buat Tuhan? Nah karena kan ini kita juga di lingkup gereja, jadi kita mau tanya dong pendapatnya Mas Derajat tentang gimana bagi waktu antara ngehobi dengan waktu buat Tuhan. Kalau hobi sama waktu buat Tuhan itu sebenarnya kalau saya pribadi itu kan tentang prioritas itu. Kalau waktu buat Tuhan itu bagi saya itu kita bisa prioritaskan sesuai kebutuhan kita. Kita ini waktu kita berdoa nih, kita kita berdoa dulu. Entah itu kita sedang menjalankan hobi atau apapun itu ya kita pakai di sela-sela waktu itu. Cuman bagi saya kalau misalnya itu hobi yang produktif tadi yang bisa buat menghasilkan buat kita, buat membantu kita orang lain, apalagi hobi kita itu bisa menjadi suatu pekerjaan terus membantu orang lain. Yuk kita ikut bantu bermanfaat, kita panggil teman-teman kita, kamu punya kerjaan enggak? Misalnya teman-teman kita itu belum punya kerjaan ya kita panggil. Yuk bantu-bantu kita untuk kembangin itu. Nah, itu kan nanti lewat hobi yang kita jalani itu. Kalau menurut saya pribadi itu juga sudah menjadi bentuk
perwujudan dari melayani Tuhan, ucapan syukur buat Tuhan, ya itu kayak gitu. Oh ya berarti kayak kita kan bisa ngehobi juga sambil melayani Tuhan gitu, kayak kasih waktu buat kita. Tapi kalau misalnya kita butuh waktu buat Tuhan, memang itu prioritas. Kita bisa setelah pas kita pulang kerja ataupun kita pulang kuliah, kita berdoa dan sebagainya, itu kan prioritas kita. Kita juga bisa ya itu tadi ya Mas, kayak melakukan hobi kita sambil memuji nama Tuhan, kayak misalnya dari musik, main musik, terus mulai dari kalau teman-teman ada yang hobi untuk bercakap-cakap di depan umum tuh bisa lewat kayak Mas Derajat ini jadi narasumber atau sharing pengalaman gitu sebagai pemimpin PA gitu. Kayak Devia juga tuh bisa main ketipung. Oh iya bisa. Makanya terus ngiringin di ibadah itu kan pakai keyboard. Karena bisa main tipung. Main ketipung. Wow gitu. Terus kan ini ada saran dari teman kita. Nah, kapan nih Komparem agendakan latihan musik lagi untuk adik-adik yang hobi musik? Kan dulu kan pernah Mas kayak bikin latihan musik bareng-bareng, latihan musik, MC juga itu kan ramai banget, banyak peminatnya. Nah, kapan lagi nih diagendakan? Ya, kalau untuk agenda coba ya. Kita konsultasikan sama Ketua Komparem. Ketua Komparemnya juga ya. Siapa? Mas Kristen ya? Iya Mas Kristen. Oke, coba nanti kita kontak sama Mas Kristen. Kapan nih kita adain? Dictionary siap bantu. Oh iya, dulu kan juga sama dictionary. Iya, juga. siap bantu pokoknya. Nanti misalnya kita mau belajar tentang musik, oke lah kita manggil dictionary, nggak apa-apa, siap. Kapanpun itu. Tapi kalau misalnya kita mau belajar tentang sama MC dan sebagainya, kan kita di gereja kita kan banyak. Ada Mbak Woro. Dan yang lain Bu Wiwi itu pinter. Bu Wiwi juga. Menurut Mas Derajat ini prakteknya hobi kita di gereja itu bagaimana? Oke, di gereja itu kan menurut saya, pengalaman saya itu kan gereja itu enggak cuma melulu tentang tempat kita ibadah sama Tuhan dan sebagainya. Gereja itu kan kita bisa pakai buat tempat latihan kita. Dalam istilah gini, gereja itu kan banyak kegiatan. Ada ngiringin ibadah, terus ada kegiatan paduan suara, terus ada kegiatan mungkin bikin sosial, bikin PPT dan sebagainya. Terus misalnya kita ada penggalian dana dan sebagainya. Misalnya penggalian dana, teman-teman punya bakat atau punya hobi untuk memasak misalnya. Oke lah, gereja kan misalnya ada penggalian dana mungkin kan bisa dipakai. Misalnya penggalian dana masak dan sebagainya. Nah, itu kan nanti teman-teman bisa pakai, bisa bantu untuk memasak. Terus nanti kalau misalnya untuk ibadah bikin PPT, teman-teman bisa ambil bagian di situ. Ini saya bisa bikin PPT Mas. Misalnya kayak gitu. Nah, kita bikin PPT. Dan teman-teman bisa ambil itu. Mas bilang aja sama teman-teman Komparem ataupun Pak Majelis itu misalnya, Pak saya mau ambil bagian ini nih. Pasti dengan senang hati. Terus sama kayak ada yang pinter desain gitu kan, bikin desain baju, terus poster gitu kan juga menguntungkan banget ya. Betul. Buat gereja gitu. Sangat membantu. Sebenarnya gereja itu kan luas. Gereja itu cuma enggak hanya sebatas tempat gedung dan sebagainya, tapi kan lewat komunitas, lewat teman-teman yang ada di gereja itu kan kita bisa membangun apa aja yang bisa kita kerjakan buat gereja. Apapun itu, yang penting itu bisa bermanfaat buat kita, buat orang lain, sama buat melayani Tuhan, itu pasti bagus. Misalnya Devia misalnya tadi bisa main keyboard. Nah, itu kan salah satu ambil bagian Devia dalam kehidupan bergereja. Misalnya bisa main keyboard, nanti kan saya bisa ngiringin. Syukur-syukur Devia nanti besok ngajarin siapa generasi yang berikutnya kan gitu. Itu buat teman-teman yang lain gitu. Jadi juga hobinya itu juga tersalurkan bukan cuma diri sendiri tapi berguna buat orang lain, buat gereja, buat teman-teman belajar gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu gimana Mas? Hobi ini tentang hobi atau hobi ya? Hobi ya, buat hobi, cara mengembangkannya terus di gereja. Tadi hobi itu kan HOBI. Oh iya. Kesimpulannya hobi. Nah. Ya, yang saya ingat tuh kalau nggak ada i-nya jadi hope gitu. Hope, ya. Berhenti gitu ya. Hope itu kayak bakat tadi juga. Hobi itu yang penting kuncinya itu jadi diri kita sendiri. Apapun itu kita seneng ngelakuin, aku senengnya kayak gini. Ya, passionnya di situ. Nggak bisa hobi itu dipaksakan dan sebagainya, karena itu pasti mengalir. Itu berkaitan dengan talenta yang Tuhan berikan.
Entah itu talenta memang yang dalam bentuk bakat dan sebagainya, ataupun kesenangan itu kan memang udah bagian atau talenta dari Tuhan gitu. Cuman kalau bisa saran saya bawalah hobi itu ke arah yang produktif dan positif. Dalam istilah itu tadi produktif buat diri kita, buat orang lain, ataupun kalau bisa untuk sekalian melayani Tuhan, itu akan lebih bagus. Terus hobi itu bisa sekalipun besok siapa tahu kalau kita tekuni terus bisa jadi pekerjaan. Itu yang akan lebih menyenangkan besok kalau kita bisa punya hobi tapi kita juga bisa jadikan pekerjaan. Berarti ya kayak hobi itu kita kembangkan, hobi kita tekuni, kita produktif. Terus hobi kita juga membawa dampak atau berguna bagi diri kita sendiri, buat orang lain ya. Terus mengenai kayak hobi yang menghasilkan itu kan juga menyenangkan ya. Jadi kita bisa syukur-syukur bekerja sesuai dengan hobi kita. Karena kita kayak meskipun banyak masalah pun kita tetap senang karena itu hobi kita. Iya. Jadi kita. Karena apa gini ya, misal coba bayangkan Devi ya misalnya. Kita baru jalan, baru kerja dan sebagainya itu misalnya. Tapi kalau kita itu hobi yang menghasilkan itu menjadi pekerjaan, kita ngelakuinnya senang misalnya, wah kayak gini susah ya kayak gini, tapi itu gak akan terasa karena apa, senang dulu. Karena kita senang dulu pekerjaan kita yang merupakan hobi kita itu juga. Oh ya, sama itu hobi itu kalau bisa harapannya kan oke lah, kita dalam kehidupan itu kan gak hanya untuk diri kita, syukur-syukur kita bisa juga membawa itu ke dalam kehidupan keluarga, gereja ataupun masyarakat. Apalagi di gereja kita itu kan banyak wadahnya. Harapannya saya sama generasi yang masih muda, teman-teman Komparem itu kita bisa pakai gereja ini, yuk kita punya hobi apa, pakai aja, ambil bagian dalam segala hal. Kita latih, kita kembangkan hobi kita, bakat kita di dalam gereja. Siapa tahu kita selepas mungkin teman-teman Komparem lepas selesai sekolah, selesai kuliah, itu kita bisa fokus ke arah situ. Salah satu yang kita misalnya Devia misalnya punya bakat musik. Nah, siapa tahu kita juga nggak bisa menentukan kalau misalnya ke depan ini mau jadi musisi dan sebagainya, kan kita bisa ambil dari situ. Makanya jangan malas untuk ngembangin hobi. Terus coba karena itu menyenangkan pasti. Makasih ya Mas Derajat buat sharingnya pada saat ini. Terus Mas Derajat juga udah jawab pertanyaan teman-teman tadi. Terus sharingnya sangat bermanfaat buat kita yang memiliki hobi itu jadi nggak insecure lagi gitu. Karena setiap hobi kita tuh kalau kita kembangkan pasti kita juga akan mendapatkan manfaatnya dan orang-orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Ya, makasih ya Mas Derajat buat sharingnya tentang hobi pada saat ini. Mas Derajat juga udah jawab pertanyaan teman-teman, terus memberikan saran-saran juga buat kita kembangkan hobi, berguna untuk teman-teman, berguna untuk sesama, berguna juga untuk gereja dan masyarakat. Nah, terima kasih Mas Derajat. Siap. Ini tadi podcast yang kedua dari Komparem Gumulan tentang hobi. Gimana nih teman-teman? Seneng gak sama jawaban dari Mas Derajat? Pertanyaan kalian terjawab kan? Iya. Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel Komparem Gumulan. Terus nyalakan bel notifikasinya. Terus teman-teman juga ikuti setiap sesi-sesi yang ada di Komparem Gumulan. Terus supaya teman-teman tahu podcast kita selanjutnya apa. Nah, ditunggu ya podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang masih di rumah saja ataupun sudah mulai new normal berkegiatan di luar rumah, teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker juga dan berjarak dengan orang di sekitar kita. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.